sungguh baik, kasih-Mu. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita untuk satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, di mana kami meyakini Engkau memberikan kami tenaga dan sukacita yang baru. Kami percaya Engkau juga memberikan kepada kami tenaga yang baru, supaya dalam satu hari ini kami mampu melakukan segala kegiatan kami dengan penuh semangat dan dalam penyertaan-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats untuk kita hari ini yang tertulis di Almanak HKBP Sabtu 14 Mei 2022 tertulis di Yeremia 16 ayat 20. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dosa yang sering terjadi dan berulang-ulang pada awal bangsa Israel adalah tentang penyembahan berhala. Kita bisa lihat dari permulaan bangsa Israel seperti dalam peristiwa lembu emas yang tertulis dalam Keluaran 32. Padahal mereka tahu bahwa berhala itu merupakan buatan tangan manusia yang tidak bernyawa dan tak bisa berbuat apa-apa selain hanya diam. Sedangkan Allah Israel, pemilik mereka dan pemilik hidup kita yang menciptakan bumi dan segala isinya ini, mereka tinggalkan hanya karena penyembahan tentang berhala-berhala. Kalau kita bisa katakan, dosa utama yang membuat bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan adalah karena penyembahan berhala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada di antara kita yang ingin jatuh ke dalam penghukuman hanya karena kesalahan dan kebebalan kita yang berulang-ulang melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah sangat tidak suka jika umatnya, manusia yang diciptakannya itu, menyembah berhala atau menduakan dia karena kepercayaan terhadap hal-hal lain. Hal ini bisa kita baca di 1 Samuel 15 ayat 23, di mana di situ dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita semua sepakat bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang doa-doa kita kepada Tuhan, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan. Itu hendaknya sebelum kita memohon, meminta kepada Tuhan segala sesuatu hal, hendaknya kita dulu merendahkan diri, memohon pengampunan dan mengimani Dia dan tidak menduakan Dia atas hal-hal apapun di dunia ini. Ya, sebagai perbandingan kita bisa lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Jika demikian, penyembahan berhala merupakan bentuk perlawanan kita terhadap mengasihi Allah. Jadi selaku orang percaya, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman kita sekarang ini, kata memberhalakan mungkin sudah sangat luas pengertiannya. Yang pertama bisa diartikan sebagai rasa suka terhadap seseorang yang menjadi lebih besar rasa sukanya, rasa sayangnya, rasa kasihnya daripada mengasihi Tuhan. Yang kedua bisa kita artikan rasa takutnya pada sesuatu hal, pada suatu benda, bisa melebihi rasa takutnya kepada Tuhan. Ingatlah, semua yang ada pada kita, baik anak, harta, jabatan, dan pekerjaan seluruhnya, itu semua pemberian Tuhan, titipan Tuhan untuk kita. Jadi lakukan pekerjaanmu, sayangi anak dan keluargamu. Tapi jangan biarkan rasa sayangmu itu melebihi rasa kasih dan sukacitamu kepada Allah yang memberikan itu semua di dalam kehidupanmu. Waspadalah, jaga dirilah terhadap berhala-berhala itu.
Ada tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menitipkan kepada kami anak-anak yang begitu kami sayangi. Engkau memberikan kami pekerjaan supaya kami mampu menafkahi keluarga kami dan membangun kebahagiaan di rumah tangga dan kehidupan kami. Tuhan, sertailah setiap anak yang Engkau titipkan, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, yang sekolah, yang balita, yang di perkuliahan pun Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah mereka Tuhan agar selalu takut akan Engkau di dalam setiap kehidupannya. Berkati juga setiap orang tua Tuhan, agar bertanggung jawab terhadap apa yang Kau titipkan kepada mereka, baik anak dan juga pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Sembuhkanlah Tuhan jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit. Berkatilah obat yang mereka makan. Sertailah tim para medis yang merawat mereka. Dan berkatilah seluruh keluarganya yang menjaga dan merawat saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit. Banyak hal yang akan kami lakukan satu hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya pekerjaan aktivitas kami di dalam kasih penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.